Halo Sobat Pencaker, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Bagas Khairul. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan memberikan atau meng-sharing ilmu tentang bagaimana cara mengisi tes Kraepelin atau tes koran yang baik dan yang benar. Untuk pembahasan kali ini saya khususkan atau saya peruntukkan bagi para fresh graduate atau lulusan baru yang belum memiliki pengalaman sama sekali dalam mengerjakan tes Kraepelin ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notification. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Oke, di sini saya akan jelaskan menggunakan cara yang efektif agar kalian cepat dalam mengerti inti dasar dari pengerjaan tes Kraepelin ini ya. Jadi sebenarnya tes Kraepelin ini atau tes koran itu hanyalah sebuah penjumlahan. Kalian cukup menjumlahkan mulai dari bawah hingga ke atas. Nah, contohnya seperti ini. 4 ditambah 6 itu sama dengan 10. Nah, kalau bilangannya udah puluhan, itu kalian cukup tuliskan saja angka yang di belakangnya atau angka satuannya. Contohnya 10, satuannya adalah 0, berarti kita tuliskan 0. Kita tuliskan 0, kita tuliskan di pertengahan antara angka 4 dan angka 6. Kita tulis di sini. Nah, terus kita jumlahkan yang atasnya kembali, bukan yang 9 dengan 5, tapi 6 dengan 9. 6 tambah 9 itu hasilnya 15, berarti kita tuliskan 5 di sini. Oke, setelah itu kita jumlahkan kembali 9 dengan 5, yaitu hasilnya 14. Kita tulis 4 di sini. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Kalau ada yang hasilnya puluhan, kalian cukup tuliskan satuannya aja. Kalian tuliskan di tengah-tengah antara angka yang kalian jumlahkan itu. Oke, nah apabila ada contoh seperti ini sewaktu kalian mengerjakan, contohnya ini 3 ditambah 7, kalian tulis misalkan 5. Nah, kalian tulis 5 begini kan otomatis salah. Kalian cukup mencoretnya saja sekali. Nah, ganti dengan jawaban yang benar. 3 tambah 7 yaitu 10. Jawabannya berarti 0 ya satuannya. Oke, jadi seperti itu. Kalau jika ada yang salah ya cukup kalian coret dan kalian tuliskan di sampingnya jawaban yang baru. Oke, terus 7 tambah 5 yaitu 12. Berarti tuliskan 2 di sini. 5 tambah 8 berarti 13. Tuliskan 3 di sini. 8 tambah 3 hasilnya adalah 11. Tuliskan 1 di sini. Sampai seterusnya. Oke, jadi itu penjelasan dasar dari tes Kraepelin ini atau tes koran. Sekarang kita akan belajar tentang teknis pengerjaan di perusahaannya ya. Nah, jadi biasanya HRD itu memberikan waktu 30 detik atau 60 detik. Tergantung dari perusahaan yang akan mengetes kalian. Nah, jadi secara teknis itu ketika kalian mengisi dari bawah hingga ke atas, nanti ketika waktu habis HRD-nya itu akan bilang pindah. Nah, makanya kalian harus pindah. Kalian mulai lagi dari bawah ke atas. Terus HRD akan bilang lagi pindah. Kalian akan mulai lagi dari bawah hingga ke atas hingga seterusnya sampai ke ujung ini, atau sampai HRD bilang bahwa tesnya sudah selesai. Gitu. Sekarang kita praktekkan saja ya. Pindah. 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 A few moments later. Selesai. Oke, kurang lebihnya teknisnya seperti itu. Hampir di seluruh perusahaan yang menggunakan tes Kraepelin ini sama teknisnya. Hanya saja yang berbeda mungkin dari waktunya, terus dari cara penilaian mereka itu berbeda-beda. Oke, jadi di sini saya akan berikan tentang kunci agar kalian itu bisa lolos 100% dalam mengerjakan tes Kraepelin ini. Karena memang tes ini terlihat sepele, tapi kalau dikerjakan sebenarnya nggak sulit, tapi terkadang banyak juga yang gagal karena hampir
100% itu dalam tes Kraepelin itu psikotes banyak yang gagal di tes ini, tes Kraepelin. Oke, jadi kunci yang pertama itu kalian harus tenang dalam mengerjakannya. Yang kedua, kalian harus cepat, dan yang ketiga, kalian harus tepat. Jadi jangan sampai salah. Nah, jadi untuk penilaian HRD itu, HRD akan menilai dari grafik kalian mengerjakan. Contohnya seperti ini. Kalian mengerjakannya dari awal hingga ke sini itu naik ya grafiknya. Begini naik. Nah, ini udah menjadi penanda bagus untuk HRD ya. Kan tapi di sini turun dia. Oke, turun dan standar. Nah, di sini turunnya kalau dia cuman hanya 1 atau 2 itu ya 1 sampai 3 turunan dari yang paling tertinggi ini nggak masalah. Selama kalian jangan nyampe ngedown banget turunnya di sini atau turunnya 5 tingkat gitu ya. Nah, itu yang sangat buruk, bisa gagal kalian di situ. Walaupun nantinya juga naik lagi, tetap kalian akan gagal di situ karena minimal turun itu ya minimalnya adalah 1 lah, maksimalnya 3 tingkat ini kalian dari yang paling tinggi ini ya. Nah, di sini datar nih, bagus datar. Dan sini turun lagi nih, tapi cuma 1, berarti bagus ini, masih ibaratkan masih bagus dia. Sini datar lagi, terus sini naik. Nah, ini bagus, datar terus datar. Nah, yang di akhir itu kalau bisa diusahakan naik ya, walaupun cuma 1, yang intinya naik lah. Nah, di situ jadi penilaian bagus. Nah, jadi kurang lebih itu HRD menilainya akan seperti ini, menilai dari grafiknya. Nah, buat kalian yang mungkin ada yang berpikiran untuk bagaimana cara ngakalin gitu ya biar grafiknya bagus gitu, bisa aja, tapi cuman ketahuan sama HRD-nya, bakal ketahuan banget antara yang grafiknya itu murni dengan grafiknya itu yang dibuat-buat. Contohnya kayak misalkan rata semua gitu di sini ya, misalkan tingkat ke-10 rata semua. Nah, di situ bisa kelihatan kalau ini grafiknya dibuat-buat. Tapi kalau yang murni itu seperti ini ya, ntar ada naiknya, ntar dia turun 3 atau 2, ntar naik lagi, ntar rata, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi itulah grafik yang murni lah. Kalau dibuat-buat itu pasti bakal ketahuan dari tes ini. Nah, namanya psikotes berarti ini adalah menggambarkan psikologi kalian saat ini. Jadi kalau kalian itu gagal berarti psikologi kalian itu lagi kurang baik untuk hari ini. Tapi berbeda halnya kalau kalian mungkin mencobanya di lain waktu gitu ya. Bisa jadi psikologi kalian itu lagi bagus, makanya kalian lolos. Jadi ini tuh tergantung dari kalian. Makanya untuk kunci dari tes ini adalah kalian harus mengerjakannya dengan tenang, cepat, serta tepat. Jangan terlalu ambisi kalian ingin mengerjakannya sampai atas seperti ini ya. Karena kalau nyampe atas begini tuh lumayan sulit. Kadang kita sudah nyampe atas, terus nggak ada tenaga lagi untuk ini bagian yang keduanya, yang sisi sampingnya itu untuk nyampe atas kita udah nggak ada tenaga lagi. Dan jangan sampai kita udah mengerjakan sampai atas ini, tiba-tiba yang keduanya malah segini, nanti yang ketiganya malah makin nurun. Nah, itu yang jadi penilaian jelek. Makanya yang kemungkinan banyak gagal itu adalah grafik yang seperti itu. Nah, uniknya dari tes ini adalah kalian nggak berpengaruh sama sekali, mau yang pinter mau yang bodoh ya, kalau udah dia gagal ya gagal gitu. Jadi hampir kebanyakan orang yang mungkin ya mendapatkan nilai ujian nasional atau ujian matematikanya itu bagus, itu terkadang kalau tes dengan tes Kraepelin ini gagal, tes yang cuman penjumlahan ini gagal, mereka itu hampir rata-rata frustasi karena cuman mengerjakan tes sepele ini aja mereka bisa gagal gitu. Jadi jangan pernah meremehkan tes ini. Jadi buat kalian yang fresh graduate atau yang pengen melaksanakan tes psikotes, terutama kalau ada Kraepelinnya, kalian sebelum tes itu harus banyak-banyak berlatih. Karena kalau kalian sedikit berlatih itu bisa jadi kalian gugup nanti saat tes. Nah, jadi tujuan berlatih itu agar kalian terbiasa dalam mengerjakan tes ini, jadi tidak gugup lagi, sehingga kalian bisa melancar dalam mengerjakan tes tersebut. Oke, mungkin sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sharing itu bermanfaat untuk kalian yang lagi ingin melaksanakan tes sebuah
pekerjaan, terutama tes psikotes Craftlin ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dan kalian bisa bekerja di perusahaan tersebut. Jangan lupa untuk subscribe, kalian like bila kalian suka, dan kalian share ke teman-teman dekat kalian. Saya Bagas Khairul pamit undur diri. Terima kasih.